Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini kembali saya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian yang telah menunggu setiap Kamis pagi. Hari ini saya akan mencoba bicara mengenai Sudi Widani. Apa itu? Bersama kami telah hadir seorang narasumber, Dr. Imade Danu Tirte, seorang penyuluh agama di Kabupaten Tabanan. Swastiastu, Pak Made. Swastiastu, Tuh Haji. Ya, selamat bergabung. Ya, ini untuk pertama kali dan mungkin akan berlanjut. Ya. Hari ini kita membahas Sudi Widani. Bisa dijelaskan kepada para pemirsa apa itu sesungguhnya Sudi Widani itu? Sapa Dumon. Pemirsa. Om Swastiastu, pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, sangat senang sekali pada kesempatan perdana ini yang bisa tampil, bisa berdiskusi dalam Yuda Triguna Channel. Sangat berbangga sekali. Nah, pada kesempatan ini, sebagaimana yang Tuh Haji katakan tadi, kita akan membahas salah satu proses yuridis, gitulah kita bilang, masuk agama Hindu atau yang disebut dengan Sudi Wadani. Jadi sebenarnya secara konseptual, secara ontologis gitu kita bilang itu apa itu Sudi Wadani. Nah, itu yang perlu kita bahas dulu, itu yang perlu kita ulas terlebih dahulu. Yang pertama, kalau kita kaji dari segi etimologi, Sudi Wadani itu terdiri dari dua kata. Pertama itu Sudi, yang kedua itu adalah Wadani. Nah, Sudi kalau dirujuk dalam kamus bahasa Sanskerta, Sudi itu memiliki arti suci. Kemudian Sudi ini juga memiliki kesepadanan dengan kata Suda, yang juga artinya adalah suci. Jadi Sudi itu dapat dikatakan sebagai suatu hal yang suci atau penyucian. Nah, kemudian berlanjut Diki, yang kedua yakni tentang Wadani. Wadani secara gramatikal itu memiliki kesepadanan dengan wada. Wada itu artinya adalah pembicaraan. Kemudian juga dapat dimaknai sebagai perkataan, pernyataan, atau wadan. Atau wadan itu kalau wadan bisa memiliki mulut, kalau konteks mulut kan juga untuk berbicara, untuk menyatakan. Sehingga berdasarkan konseptual secara etimologi itu, Sudi Wadani dapat kita maknai sebagai suatu bentuk proses penyucian pernyataan. Pernyataan apa? Pernyataan untuk masuk dalam sebuah agama, yakni adalah agama Hindu khususnya. Nah, kemudian itu dari sisi etimologi, Ratu. Kemudian kalau kita hasil observasi, kebetulan yang dikira adalah orang lapangan, jadi sering bertemu dengan tokoh-tokoh parisade, ketua parisade yang mana mereka itu adalah merupakan aktor-aktor pemimpin daripada Sudi Wadani, sehingga menurut mereka Sudi Wadani itu memang betul demikian karena merujuk pada Kesatuan Tafsir Parisade yang juga mengatakan bahwa Sudi Wadani itu adalah proses pernyataan suci. Nah, itulah sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Niki juga berdasarkan observasi Ratu Sudi Wadani itu secara teknis lebih menukik kepada sebuah proses yuridis atau persidangan, bukan upacara. Nah, itulah secara sederhana mungkin yang dapat kita sebut sebagai Sudi Wadani. Para pemirsa yang budiman, kita telah tahu bahwa Sudi Wadani itu adalah sebuah tahapan untuk menyatakan sesuatu yang suci. Pernyataan suci untuk menjadi atau menganut agama Hindu. Karena Sudi Wadani itu terminologi Hindu. Lalu pertanyaannya, siapa yang
berhak atau punya wewenang untuk melaksanakan Sudi Wadani atau paling tidak menyaksikan juga Sudi Wadani itu. Ya, jadi sebagaimana yang Tiang sampaikan tadi, berdasarkan pengamatan dan realita di lapangan yang Tiang temukan, Ratu Aji, yang memimpin, nah pemimpin ini satu, yang memimpin Sudi Wadani umumnya adalah parisade. Yang pertama itu adalah parisade tingkat kecamatan, biasanya diberikan wewenang oleh parisade tingkat kabupaten. Nah, teknisnya gimana? Mengapa sih parisade? Nah, karena berdasarkan, kita berbicara kronologi Numun mungkin kemunculan Sudi Wadani itu karena keterkaitannya ke sana, Ratu Aji. Karena Sudi Wadani ini muncul beriringan dengan perkembangan yuridis mengenai perkawinan di Indonesia. Sehingga mungkin Ratu Aji sudah nguningin Kenten tentang perkawinan di Indonesia, kan undang-undangnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Kenten. Awalnya. Ya, yang direvisi kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ya. Ya, ini ke dasar yang Tiang temukan di teks ini ke itu gitu. Kemudian pada pasal 2 ayat 1-nya sah apabila berdasarkan hukum agama masing-masing. Akan tetapi dalam undang-undang itu belum diatur mengenai perkawinan beda agama. Namanya ikatan jodoh kan tidak mungkin seagama, pasti ada juga yang beda agama. Oleh sebab itu lahirlah keputusan MA nomor 1400 tahun 86 kalau tidak salah, perkawinan beda agama itu diperbolehkan dilakukan dan disaksikan oleh kantor catatan sipil. Ini menurut literasi yang Tiang baca itu. Oleh sebab itu, namun Hindu karena memandang suatu perkawinan itu sangat sakral, takutnya nanti perbedaan agama yang disahkan itu menimbulkan konflik berikutnya, kan berpotensi melahirkan sengketa, sehingga lahirlah Sudi Wadani yang dalam hal ini memberikan wewenangnya adalah kepada parisade selaku lembaga tinggi umat Hindu. Kemudian nanti unsur yang lainnya tentunya adalah insan yang ingin masuk Hindu, kemudian terkadang dalam beberapa daerah juga menyertakan rohaniawan, juga harus menyertakan saksi-saksi. Kalau di Bali, mumpung ada di Bali gitu misalnya, maka saksi yang terbaik yang dihadirkan itu adalah lembaga adat dan dinas. Kalau di luar daerah kan belum ada sebagai saksi minimal 2 orang. Nah, Kenten pengamatan di lapangan terkait dengan siapa saja mungkin aktor-aktor yang ada terlibat dalam Sudi Wadani. Kenten itu. Apa arti dan makna Sudi Wadani dalam perspektif Hindu itu? Jadi Sudi Wadani kalau kita analisis, mungkin kalau kita pandang dari perspektif Hindu, ada 3 tuh aja. Berdasarkan hukum Hindu, teologi Hindu, kemudian sosial religius Hindu. Yang pertama itu adalah dari sisi hukum Hindu. Mungkin kalau hukum Hindu berbicara mengenai hukum Hindu, ada arta, ada dharma. Arta itu adalah hukum yang bersifat abadi, universal sifatnya, kemudian dharma menukik kepada keduniawian, yang duniawi, mengatur tentang kita. Namun keduanya itu wajib dipahami. Nah, kalau hukum Hindu seperti yang kita ketahui juga kan mengacu pada Menawa Dharma Sastra. Setidaknya ada 5, ada Sruti, Semerti, Sila, Sadacara, dan Atmanastuti. Kemudian bagaimana 5 hal ini menilik Sudi Wadani? Kalau dari sisi Semerti, karena tadi sudah secara konseptual dikatakan bahwa upacara Sudi Wadani itu adalah penyucian perkataan atau pernyataan untuk masuk Hindu. Jadi keywordnya, poin intinya adalah penyucian. Jadi kalau kita lihat sekarang dalam Atharva Weda, Mandala 21, Sukta 1, Mantra 1, bahkan kesucian itu sendiri adalah penegak bumi. Bumi dan segala isinya. Berarti kalau misalnya Sudi Wadani ini terjadi, maka aspek kesucian yang dibangun di dalamnya itu berkontribusi sebagai salah satu penegak bumi, penegak hukum di bumi. Nah, itu dari sisi Srutinya. Kemudian dari sisi Semertinya, karena juga tadi kita berakar pada penyucian,
Maka Sudi Wadani itu juga kadang-kadang dilanjutkan dengan penyucian secara ritus setelah persidangannya. Persidangan dulu Sudi Wadani, kemudian upacaranya, kan begitu. Makanya ada kadang-kadang kalau di Tabanan gitu tiang lihat ada melukat dengan bungka secara khusus. Nah, itulah aspek-aspek ritual yang menguatkan keinginan kemudian keyakinan seorang untuk masuk Hindu. Makanya ketika penyucian itu terjadi sesuai juga dengan sastra yang mengatakan bahwa tubuh dibersihkan dengan air, pikiran dibersihkan dengan kebenaran. Itu juga dengan insan yang akan masuk dalam Sudi Wadani atau yang akan menjadi Hindu. Maka itulah yang patut dibersihkan. Kemudian sila. Nah, sila tadi di konseptual, kita terus berakar pada konseptual ya Tuh Haji ya. Ketika katakan bahwa Sudi Wadani itu adalah merupakan suatu bentuk perkataan, wadaninya itu. Maka disinilah perkataan apa saja. Pertama, setia pada perkataan, setia pada pernyataan untuk masuk Hindu dan mengikuti bagaimana tatanan keagamaan, tatanan sosial, tatanan budaya menjadi masyarakat Hindu. Nah, di sana dia gini. Jadi secara tidak langsung, secara sila artinya kan etika. Berarti pelaksanaan Sudi Wadani ini pada nantinya akan menguatkan bagaimana seseorang yang masuk Hindu itu menjadi seorang yang satya, jujur terhadap kata-katanya. Makanya dalam Murti Sesana dikatakan bahwa itu merupakan suatu sikap yang jujur, satya. Salah satu sikap jujur itu adalah apa? Satya pada wacana. Itu dalam kitab Murti Sesana kita lihat. Nah, kemudian Sruti, Semerti, Sila, Sadacara. Sat acara ini berarti kesesuaian dengan acara atau adat istiadat. Jadi pelaksanaan Sudi Wadani itu kan memasukkan orang dalam sebuah agama Hindu. Agama Hindu tentunya hidup dalam ruang adat, ruang istiadat. Sehingga setiap orang yang sudah menyatakan dirinya masuk dalam agama Hindu, memeluk Hindu, kemudian mengadaptasikan Hindu dalam ruang lingkup sosial keadatan. Maka di sanalah mereka harus bisa menyesuaikan diri. Nika dari hukum Hindu ini. Kemudian Atmanastusi itu kan kepuasan. Jadi bagaimana sekarang Sudi Wadani itu atau orang yang sudah masuk dalam Sudi Wadani itu mampu merasa puas dengan dirinya sudah menjadi Hindu, menerima apapun segala konsekuensi ketika sudah menjadi Hindu karena sudah pernyataan. Nah, itu dari sisi hukum Hindu, Ratu Haji. Kemudian dari sisi teologi Hindu. Nah, dari proses sebenarnya kita dapat lihat teologi Hindu sendiri. Karena dalam proses Sudi Wadani itu, biasanya si pemimpin Sudi Wadani yang dalam hal ini adalah Parisade, itu akan memberikan atau menginstruksikan orang yang akan Sudi Wadani itu untuk melafalkan mantra-mantra suci. Misalnya apa? Om Tat Sat Ekam Ewa Aditya Brahman. Jadi Sang Hyang Widi itu hanya ada satu. Begitulah keyakinan yang diterima nanti dalam beragama Hindu ketika sudah masuk Hindu. Dikenalkan dengan satu keyakinan itu. Betul sekali. Kemudian kalau kita menyimak lagi dalam kesatuan tafsir, orang yang Sudi Wadani itu kadang-kadang juga menyebut dasaksara Om Sabatai Nama Siwaya. Artinya kan itulah personifikasi daripada Tuhan yang satu itu. Setidaknya di sini orang yang sudah Sudi Wadani sudah masuk Hindu diperkenalkan mengenai konsep teologi Hindu bahwa Tuhan itu satu untuk semua, yang semua itu untuk satu. Begitulah kira-kira. Kemudian yang terakhir dari sisi sosial religiusnya. Terkadang ada pertanyaan seperti ini, Ratu Haji kasus. Apakah ketika orang sudah di Sudi Wadani, dia harus memulai dari nol upacaranya? Itu kadang-kadang karena kan namanya orang baru lahir dari agama Hindu. Apakah dari nol? Apakah dari megedong-gedongan, biyen kepus pusar gitu. Kalau itu ditanya apakah wajib? Tidak. Itu. Apakah harus diwajib dilaksanakan? Tidak. Tapi apakah boleh? Ya boleh. Tapi tidak diwajibkan. Karena juga kalau kita berbicara atau bertanya ke Parisade, apakah wajib orang itu akan mulai lagi dari nol prosesnya? Tentunya tidak akan sesuai. Karena yang namanya upacara kan ada dedauhan, ada umur. Masa orang megedong-gedongan umur 25 tahun bikin megedong-gedongan, secara logika kan tidak masuk. Sehingga di sini sosial religius yang dapat kita petik adalah aspek moderasi. Kita menghargai orang yang
non-Hindu sebelumnya mengikuti upacara lahir berdasarkan agamanya. Nah, itu secara singkat mungkin perspektif Hindu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan upacara Sudi Wadani itu. Saya kira poinnya dapat bahwa Sudi Wadani kalau dilihat dari perspektif Hindu tentu ada 3 hal penting. Ya, ia mengandung dimensi hukum. Karena dengan Sudi Wadani ia sah sebagai umat Hindu. Yang kedua, dari aspek teologis, ia diyakinkan bahwa Hindu adalah agama yang menganut Tuhan itu satu, disebutkan dengan banyak nama. Atau yang banyak itu refleksi dari satu. Yang ketiga, tentu Hindu juga memberikan keleluasan bahwa orang yang di Sudi Wadani itu tidak perlu memulai berbagai tradisi Hindu dari nol, kecuali atas keinginan sendiri. Saya kira ini penting bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.